Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Novitasari dengan NIM 1930 10 6051 dari Tadris Biologi 4B. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang hewan dan lingkungan serta faktor pembatasnya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian ekologi hewan. Pengertian ekologi hewan adalah suatu cabang biologi yang khusus mempelajari interaksi-interaksi antara hewan dengan lingkungan, biotik dan abiotik secara langsung maupun tidak langsung, meliputi sebaran atau distribusi maupun tingkat kelimpahan hewan tersebut. Ekologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama antekologi, yang kedua sinekologi. Yang pertama, autekologi membahas pengkajian individu organisme atau spesies yang mengenal aspek-aspek ekologi dari individu-individu atau populasi suatu spesies hewan. Sedangkan sinekologi membahas pengkajian golongan atau kumpulan organisme-organisme dengan berbagai interaksi atau populasi yang terjadi dalam komunitas tersebut. Modelan ekologi pada dasarnya adalah suatu formulasi matematik sebagai bentuk penerjemahan fenomena ekologi yang telah disederhanakan. Selanjutnya, ekologi terapan adalah perlakuan terpadu dari aspek ekologi, sosial, dan bioteknologi dari konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Ekologi terapan biasanya berfokus pada geomorfologi, tanah dan komunitas tumbuhan sebagai dasar untuk pengelolaan vegetasi dan satwa liar. Ekologi terapan mencakup semua disiplin ilmu yang berkaitan dengan aktivitas manusia, sehingga tidak hanya mencakup pertanian dan kehutanan, tetapi juga perubahan global. Ini memiliki dua kategori studi. Yang pertama melibatkan keluaran atau bidang yang membahas penggunaan dan pengelolaan lingkungan, terutama untuk jasa ekosistem dan sumber daya yang dapat dieksploitasi. Dan yang kedua adalah masukan atau yang berkaitan dengan strategi pengelolaan atau pengaruh manusia terhadap ekosistem atau keanekaragaman hayati. Selanjutnya, keterbatasan dan toleransi di dalam ekosistem. Pertumbuhan organisme yang baik dapat tercapai bila faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan berimbang dan menguntungkan. Bila salah satu faktor lingkungan tidak seimbang dengan faktor lingkungan lain, faktor ini dapat menekan atau kadang-kadang menghentikan pertumbuhan atau organisme. Faktor lingkungan yang paling tidak optimum akan menentukan tingkat produktivitas organisme. Prinsip ini disebut sebagai prinsip faktor pembatas. Justru von Liebig adalah salah seorang pioner dalam hal mempelajari pengaruh macam-macam faktor terhadap pertumbuhan organisme. Dalam hal ini adalah tanaman. Hukum toleransi Schaefer. Setiap organisme mempunyai suatu minimum dan maksimum ekologis yang merupakan batas bawah dan batas atas dari kisaran toleransi organisme itu terhadap kondisi faktor lingkungan. Apabila organisme terdedah pada suatu kondisi faktor lingkungan yang mendekati batas kisaran toleransinya, maka organisme tersebut akan mengalami cekaman atau stres. Fisiologis organisme berada dalam kondisi kritis. Contohnya, hewan yang didedahkan pada suatu ekstrem rendah akan menunjukkan kondisi kritis hipotermia, dan pada suhu ekstrim tinggi akan mengakibatkan gejala hipertermia. Apabila kondisi lingkungan suhu yang demikian tidak segera berubah, maka hewan akan mati. Selanjutnya, indikator ekologi. Indikator ekologi adalah keadaan lingkungan fisik dari organisme yang ditemukan pada suatu daerah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila kita memakai indikator biologi. Yang pertama, umumnya organisme steno merupakan indikator yang lebih baik daripada organisme euri.
Yang kedua, spesies yang besar umumnya merupakan indikator yang lebih baik dari spesies kecil. Yang ketiga, sebelumnya menentukan spesies atau golongan organisme sebagai indikator harus ada bukti lapangan yang membuktikan bahwa persyaratan hidup spesies organisme tersebut terbatas. Yang keempat, banyaknya hubungan antara spesies.